sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali pada pagi ini kami akan mulai ibadah kami. Dan biarlah Tuhan kami bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami sehingga kami boleh hadir pada pagi ini dengan keadaan tubuh yang sehat dan kuat. Kami mau Tuhan memuji-Mu dan kembali mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau mau pimpin acara kami dari awal sampai akhir. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan kami. Haleluya. Engkaulah Tuhan, dekat dengan Engkau hati kami menjadi tenang Tuhan. Dan daripadanya lah keselamatanku. Puji Tuhan, biarlah kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi ini. Engkau saja akan menolong Tuhan, supaya semua dapat berjalan dengan baik. Dan Engkau akan pimpin Tuhan, jemaat kami yang belum hadir pada pagi ini. Mungkin mereka dalam perjalanan, Engkau mau pimpin, bungkus dengan kuasa darah-Mu sehingga mereka boleh tiba dengan tidak kurang sesuatu apapun. Kami serahkan semua ibadah kami ini mulai dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Shalom, silakan duduk semua. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Avenu shalom, alehi. Avenu shalom, alehi. Avenu shalom, alehi. Avenu shalom, 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 alehi. Avenu shalom, alehi. Avenu shalom, alehi. Avenu shalom, alehi. Avenu shalom, shalom, shalom. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Avenu shalom, alehi. Avenu shalom, alehi. Avenu shalom, alehi. Avenu shalom, shalom, shalom. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Nyanyi bagi Dia lagu baru.
nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar, Allah besar dan sangat terpuji. Allah besar dan sangat terpuji. nyanyi, Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar, Allah besar dan sangat terpuji. Allah besar dan sangat terpuji. bersukacita, Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah yang memenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah yang bersukacita, Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah yang memenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah yang dengan Allah, dengan Allah, lakukan yang besar dengan Allah. Menghancurkan musuh, kita nyanyi sorak kemenangan. siapa? Yesus Raja Allah adalah pemenang, bebaskan umatnya. Firman-Nya menghancurkan musuh, dunia lihat kita dengan Allah. Lakukan yang besar dengan Allah. Menghancurkan musuh, kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja Allah adalah pemenang, bebaskan umatnya. Firman-Nya menghancurkan musuh, dunia lihat kita dengan Allah. Lakukan yang besar dengan Allah. Menghancurkan musuh, kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada kemenangan pada pagi hari ini. Haleluya, saya belum melihat ada sukacita yang lebih meriah buat Tuhan. Mari berikan sekali lagi kemuliaan yang lebih luar biasa buat Allah kita. Sebab Dia Allah yang heran, yang ajaib. Haleluya, mari kita akan terus memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya, mari sama-sama katakan hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Mari kita bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, hari ini Mari sekali lagi jemaat Tuhan.
nyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini Sekali lagi ya, dengan sungguh-sungguh mana sukacitanya buat Allah kita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Katakan hari ini. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini Sekali lagi, mari katakan hari ini. harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Mari musik memuji Tuhan. Haleluya, mari naikkan pujian kepada Allah kita. Katakan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia akan berjanji, dia akan datang Dia kembali. berjanji akan kembali angkat kita semua. Mari sama-sama. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upamu Katakan besar dari di terbit surga. matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuk. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari Sampai pada terbenamnya. sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, puji Dia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, katakan Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua.
Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar. Haleluya, oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dia puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan. haleluya, mari sama-sama puji Dia. Puji Tuhan, Puji Tuhan. Amin. puji Haleluya, sekali lagi puji Tuhan. puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, boleh berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Haleluya. Hanya Yesus yang menjamin kehidupan kita, amin. Haleluya, kita percaya bahwa dalam menjalani kehidupan ini, mungkin kita merasa tidak mampu, takut, dan kita tidak tahu seperti apa ke depan. Tapi pujian kita mengatakan pada hari ini, jangan pernah takut, sebab Tuhan beserta dengan kita. Haleluya, mari kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, sebab Tuhan beserta denganmu. Haleluya. Haleluya, mari naikkan sama-sama pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas,
bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. mari kita mau merenungkan pujian ini dari awal. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang. Tak usah ku takut, Haleluya, mari kita renungkan pujian ini. Allah Haleluya, apapun keadaan kita saat ini, kita yang sedang takut, kita yang sedang gelisah, kita yang sedang bimbang, mari percaya kepada Tuhan. Tuhan ada, selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. tak usah ku susah, Roh Kudus, Amin. Kudus hiburku. terima kasih Tuhan. Tak usah ku cemas, Dia Saya rindu sekali lagi naikkan pujian ini. Tak usah ku takut. Haleluya Yesus. Allah Amin. kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Saya undang semua jemaat boleh bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Sembah Dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi katakan Elsa dan jemaat Tuhan katakan. Jemaat Tuhan saja katakan. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Engkau Allah yang maha besar Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa Tuhan. Katakan dengan iman kita bahwa Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha besar. Haleluya Yesus. Amin Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus.
kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya, sekali lagi katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi katakan berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, Engkau Allah yang maha besar Tuhan. Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang maha kuasa. Haleluya Yesus, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengatakan bahwa jangan takut sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. Kami pegang janji firman-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami hadapi ke depan Tuhan, kami akan terus berserah kepada Tuhan. Kami akan terus berpegang kepada Tuhan. Kami akan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang tangan kami. Kami tidak perlu takut ya Tuhan. Kami tidak perlu gentar. Kami tidak perlu bimbang Tuhan. Karena Engkau bersama dengan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang maha besar. Allah yang maha mulia. Allah yang layak dipermuliakan Tuhan. Engkau yang bertanggung jawab atas kehidupan kami Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menciptakan kehidupan kami Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menciptakan dunia ini Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Engkau terlebih lagi sanggup memberkati kami Tuhan. Menjaga kami, melindungi kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami mau mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Benar Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada
tiada seperti tiada seperti. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, sebab Engkau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Amin. sebab Kau besar. Haleluya Yesus. Perbuatanmu ajaib. Haleluya Yesus. Tiada seperti Terima kasih. Katakan lebih lagi dengan sungguh-sungguh, ya Allah yang besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada, sekali lagi dengan sungguh-sungguh, sebab Engkau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Sekali lagi, tiada yang seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya, benar Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kepada kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami boleh memuji, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Nama-Mu yang disenangkan Tuhan. Terpujilah Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kekuatan baru, urapan baru, kemenangan baru, berkat Allah yang baru. Tuhan senantiasa limpahkan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, segala hormat, segala pujian, segala keagungan. Kami naikkan, kami kembalikan hanya kepada Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Engkau ambil alih seluruhnya Tuhan dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Saatnya kita mau membawa korban persembahan kita. Namun sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kami diizinkan ada di rumah Tuhan dan memuji Engkau, menyembah Engkau. Biarlah semua itu apa yang kami lakukan berkenan di mata-Mu. Biarlah Engkau disenangkan pagi hari ini. Sekarang Tuhan, kami juga mau menyenangkan hati-Mu dengan korban persembahan kami. Kami tahu Engkau tidak membutuhkan itu, tapi pekerjaan-Mu di tempat ini membutuhkan dana untuk dikelola, supaya dapat mengalami kemajuan dan nama-Mu semakin dipermuliakan di tempat ini. Kami bawa dengan sukacita, tidak dengan paksa, sebab Engkau memberkati setiap orang yang membawa
korban persembahan ke rumah Tuhan dengan sukacita. Dan kami percaya Engkau tidak pernah berhutang kepada kami. Engkau mau memberikan Tuhan berkat-berkat yang melimpah sesuai dengan kemuliaan-Mu, sesuai dengan kekayaan-Mu. Kami bawa dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiada terukur besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tanda terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Mari yang sudah bangkit berdiri. Kasih setiamu besar selamanya. Ku bersyukur, jiwaku memuji, tanganku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Besar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selam. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Besar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi, dalamnya tak dapat ku selami. Setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Bertelurlah pada salibnya, Kristus telah menunggu. Tinggalkanlah susah dan duka, mulai hidup baru. Bertelurlah
kita. Ya, terima kasih untuk paduan suara yang telah memuji dan besarkan nama Tuhan. Baiklah, pagi ini kita kembali bertemu. Shalom kepada semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Dan kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini kembali untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Hana. Kita sudah tidak asing lagi ya. Mari, saya undang kita untuk bangkit berdiri semua. Kita akan mulai pembawaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sukacita. Amin saudara. Karena hari Minggu merupakan hari di mana Tuhan terus menerus mau memberkati kita dan Tuhan mau berbicara kepada kita. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan ada satu kesempatan buat kami dengar firman-Mu. Sebab kami tahu setiap perjumpaan dengan firman-Mu Tuhan akan memberkati kami Tuhan. Ketika Engkau hadir ada di bumi dan di mana saja Engkau ada. Karena Engkau sendiri adalah firman itu Tuhan. Maka ada kekuatan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada sukacita. Dan pada pagi hari ini kami yakin kami akan mendapatkan kekuatan baru daripada-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami, pikiran kami untuk Engkau mengajar kami kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap orang yang percaya dan diberkati katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, mungkin ada begitu banyak yang kita mau menuju ke surga. Betul saudara? Ya, kita mau menuju ke tempat di mana ada, yaitu Allah kita. Tuhan Yesus menjanjikan bahwa satu kali kelak kita pun akan bersama-sama. Tapi dalam kehidupan kita di dunia ini mungkin gak lepas dari tantangan-rintangan. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir saudara, menuju ke negeri Kanaan. Ada banyak rintangan dan tantangan. Dan kita mau melihat, ya kita mau belajar bagaimana ketika dalam menuju ke tanah perjanjian itu ternyata ada hal-hal yang mungkin gak cocok, gak sesuai ya dengan apa yang kita harapkan. Boleh tolong slideshow? Terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan baca firman Tuhan dalam yaitu Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai oke. Buka bersama dengan saya kalau Alkitabnya sama dengan saya, halaman 158 ya. Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 6. Kalau ada di sana tolong slideshow sehingga PowerPoint-nya bisa dilihat ya. Oke, yang sudah siap mari sama-sama kita akan baca. 1, 2, 3. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa. Dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Silakan duduk kembali. Saudara kasih dalam Tuhan, kita membaca di mana yaitu firman Tuhan menceritakan di mana orang-orang Israel menginginkan kangen sama bawang putih, bawang pre dan segala macam gitu saudara yang ada di Mesir saudara. Mereka memiliki sikap yaitu seakan-akan kenapa Tuhan kok aku gak mendapatkan yang engkau janjikan. Engkau berkata kami akan menuju yaitu ke negeri perjanjian di mana begitu banyak susu dan madunya. Akan tetapi kenyataan mereka mengalami di padang gurun yang gersang dan panas. Kadang-kadang dapat air, kadang-kadang gak dapat air. Makanan begitu sulit gitu saudara. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana sikap kita untuk merespon segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Yang pertama yang kita mau pelajari yaitu jangan menggerutu. Oke, minta maaf, slide saya udah bisa gak? Oh gak bisa, kenapa ya? Oke, minta maaf ya saudara ya. Yang pertama Tuhan ajarkan kepada kita yaitu jangan menggerutu. Sama-sama katakan jangan menggerutu. Amin saudara. Tengok teman kiri kananmu, jangan suka ngomel ya.
Jangan menggerutu, jangan suka ngomel, jangan bersungut-sungut saudara ya. Saudara, berapa banyak kali kita suka menggerutu, ngedumel, ngomel-ngomel. Itu ngedumel bahasa apa itu saya? Pokoknya ngoceh-ngoceh gitu saudara. Nah, orang-orang Israel dikatakan pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dalam terjemahan yang lain mengatakan menggerutu saudara. Saudara, Tuhan mau kita menjalani hidup ini enggak ngomel-ngomel, enggak menggerutu dengan setiap kejadian demi kejadian yang ada dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Jangan menggerutu tentang pengalaman yang mungkin buruk, kesukaran, kesulitan saudara. Setiap kejadian demi kejadian, kalau kita di dalam Tuhan saudara, ketahuilah bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Mungkin rasanya enggak enak Tuhan, kenapa ini terjadi Tuhan? Tapi satu hal saudara, justru kejadian itu untuk membentuk karakter kita. Dan Tuhan sedang mempersiapkan kita dalam rencananya yang besar. Amin. Contoh, ketika Yusuf, dia begitu masih muda dan dia begitu bersemangat dalam kehidupannya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata ketika dia bermimpi lalu kemudian dia kasih tahu saudara-saudaranya penuh iri. Dan saudara-saudaranya nyemplungin dia ke dalam sumur kering. Tadinya mau dibunuh tapi akhirnya disemplungin ke sumur kering. Akhirnya datanglah saudara-saudagar lalu mereka bilang lebih baik kita jual dan jangan bunuh orang ini, anak ini. Jangan tangan kita yang penuh dengan darah untuk membunuh anak ini. Tapi biarkan orang lain yang membunuh. Mereka berpikir jahat. Biar Yusuf mati menjadi budak. Tapi apa yang terjadi saudara? Tuhan membentuk karakter Yusuf pelan-pelan dan akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Amin. Dan lihat ketika Yusuf menjalani kehidupannya dengan tidak bersungut-sungut, tidak ngomel-ngomel, tidak memberontak kepada Tuhan. Maka Tuhan menyediakan berkat buat kehidupannya. Dan hari ini ketika orang Israel menuju ke tempat tanah Kanaan, mereka bersungut-sungut, mereka ngomel-ngomel kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau bilang ajar kepada kita, ayo jangan bersungut-sungut dengan pengalaman-pengalaman yang buruk yang mungkin kita lihat begitu sulit. Karena ketahuilah saudara, Tuhan ada di dalamnya dan Tuhan mau memberkati kita bareng kita. Amin saudara. Saudara, apalagi saudara, mengapa kita tidak boleh bersungut-sungut? Karena bersungut-sungut tidak akan menyelesaikan masalah. Betul apa betul? Ya, bersungut-sungut tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Saya punya suami saya buta ketika umur 16 tahun. Nah, kalau saja dia ngomel dari sejak dia buta, ngomel bersungut-sungut, dia bilang gini, aduh kenapa sih dokter kok jadi kayak begini, saya dioperasi dan saya membuat saya buta. Aduh kenapa sih mama, oh ini puji Tuhan sudah bisa ya, oke. Kalau bisa nanti tolong sampaikan ke itu ya, poin yang ke-1, bisa gak saya ini sebentar ya saudara ya. Turun ya. Nah, kenapa sih mama membuat saya suruh saya pulangin obeng? Lalu kenapa sih saudara? Ya, kenapa tuh kejadian ini Tuhan? Kenapa Tuhan kan udah tahu saya tuh orang baik. Saya dari kecil sekolah minggu. Saya yakin dan percaya saudara, kalau kehidupannya setiap hari bersungut-sungut, maka dia tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Betul? Dia nggak pernah melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Dan bahkan dia tidak akan pernah menikah dengan saya yang cantik dan seperti ini. Amin. Siapa yang mau saudara? Haleluya. Gitu. Ngomel-ngomel mulu. Ya, bersungut-sungut terus. Ya kan? Aduh. Nah saudara, tengok teman kiri kananmu yang masih jomblo bilang, lu juga jangan bersungut-sungut. Amin. Sebab Tuhan sudah sediakan buat engkau yang terbaik. Amin saudara. Saudara, Tuhan mau kita gak bersungut-sungut saudara. Mengapa gak boleh bersungut-sungut? Karena saudara itu bukan hanya yaitu gak menyelesaikan masalah, tapi akan menambah masalah. Betul? Bersungut-sungut akan menambah masalah saudara. Kenapa? Dengan kita bersungut-sungut akhirnya timbul kekesalan, kemarahan. Orang marah 5 menit imunitas tubuhnya tuh turun selama 6 jam. Kalau imun kita turun 6 jam, ketemu orang yang pilek, batuk, lalu kemudian orang penyakitnya itu bisa nepak ke kita. Betul saudara? Jadi lihat teman kiri kananmu bilang, jangan suka ngomel-ngomel. Saudara, itu yang terjadi.
Dan bahkan kejadian apa lagi saudara? Ketika kita bersungut-sungut, Tuhan marah, firman Tuhan katakan, yaitu di dalam firman Allah yang hidup dikatakan Bilangan pasal 11 ayat 1, yaitu orang-orang mulai menggerutu tentang segala pengalaman buruk mereka dan Tuhan mendengar dan murka Tuhan menyala-nyala terhadap mereka. Karena gerutu mereka itu, lalu berkobarlah api Tuhan dan membinasakan orang-orang yang ada di ujung terjauh perkemahan itu. Jadi Tuhan marah saudara. Tuhan gak suka dengan orang yang bersungut-sungut. Ketika kita menjalani kehidupan ini, ayo jangan bersungut-sungut. Di dunia aja kita bersungut-sungut ketika sampai di surga, lalu kemudian lihat jalanan dari emas, dia bilang, ya cuma begini doang. Gitu saudara, karena bersungut-sungut saudara. Tapi kita akan bilang, wah Tuhan saya tahu dan percaya bahwa Engkau adalah Engkau adalah Allah yang luar biasa dan Engkau sanggup menolong kehidupanku. Amin saudara. Mari jalani hidup ini dengan tidak bersungut-sungut. Saya baca salah satu cerita tentang seorang yang bernama Kim Puk Pantai, Kim Puk Panti. Dia adalah seorang wanita yang masih kecil ketika dia waktu itu umur 9 tahun pada tahun 1972. Vietnam itu kena bom saudara. Kalau saudara nanti lihat di Google bisa lihat. Itu dia bom itu membuat baju dia terbakar habis, dia tuh telanjang. Jadi dengan telanjang nangis semuanya kebakar saudara, separuh badannya sangat rusak saudara. Dan lalu kemudian saudara wartawan itu mengabadikannya di foto-foto orang-orang yang kena bom, lalu kemudian salah satunya Kim ini saudara, ketika dia kena bom itu lalu kemudian dia menangis dan kemudian saudara dia memerlukan yaitu 17 kali operasi saudara dengan kejadian itu saudara. Benar-benar menyakitkan saudara. Dia seperti hatinya gak bisa terima, ngebrontak. Kenapa? Tapi satu kali, ketika dia ada dalam salah satu perpustakaan, yaitu tahun 82, 10 tahun kemudian, dia bertemu yaitu dengan satu Alkitab kecil perjanjian baru. Dia baca tentang kasih Yesus. Dan dengan membaca dan dia dijamah oleh Tuhan, dia buka hatinya dan ternyata Tuhan membebat yaitu kehidupannya dan kasih Yesus memenuhinya. Dia bisa mengampuni orang-orang yang sudah melakukan kesalahan, mengebom negerinya dan dia bisa mengampuni orang-orang itu saudara. Saudara, Kim ini baru mungkin mengenal Yesus tapi dia bisa melakukannya. Dia gak menggerutu sejak dia kenal Yesus. Dan sekarang ini dia menjadi orang-orang yang mendorong orang-orang yang mungkin mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, yang tidak membuat kenapa seperti ini gitu saudara. Tapi bagaimana dengan hidup kita? Kalau kita sudah puluhan tahun ke gereja di sini, kalau kita mengikut Yesus sudah puluhan tahun dan percaya kepada Yesus, apakah kita masih ngomel? Apakah kita masih menggerutu? Kalau masih menggerutu, bilang kepada teman kiri kananmu, bertobatlah. Amin saudara. Wah gereja kita ini gak kayak gereja orang lain. Bangkunya sakit, pantat kita pegel gitu saudara. Aduh gereja kita mah gak kayak gereja orang lain. Itu lebih enak, ada liftnya. Aduh gereja kita gak ada kayak orang lain, itu panas. Tapi saudara hari ini kita bilang, aku tetap mau bersuka cita apapun yang terjadi karena aku tahu di tempat ini ada Yesus. Di tempat ini ada mujizat Tuhan. Di tempat ini ada kuasa Tuhan. Ketika kita menikmatinya, maka kita akan bilang Tuhan engkau sungguh-sungguh luar biasa. Amin saudara. Yang kedua yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, yaitu saudara, bagaimana sikap kita untuk merespon segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Yang kedua yang Tuhan mau ajarkan, jangan mau dihasut, yaitu untuk tidak puas. Jangan mau dihasut untuk tidak puas. Apa saudara? Kita ulangin ya, 1, 2, 3. Jangan mau dihasut untuk tidak puas saudara. Di dalam ayat Bilangan 11 ayat 4 dikatakan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus dan orang-orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Siapa sih orang-orang bajingan ini? Ternyata kalau kita baca di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, yaitu dalam perjalanan orang-orang Israel itu ada juga orang-orang asing yang ikut. Orang-orang asing yang ikut, bukan orang Israel murni saudara. Orang-orang asing yang ikut. Kenapa mereka ikut? Kan ketika terjadi itu saudara, tulah-tulah saudara, mereka lihat mujizat. Di Mesir
ada yaitu semua darah di Israel, negeri Israel di Goshen, enggak ada darah gitu loh saudara, penuh dengan airnya enggak berdarah. Lalu di negeri Mesir ada begitu banyak katak, di negeri yaitu di tempat Goshen di mana orang Israel tinggal, mereka itu aman-aman, enggak ada nyamuk, enggak ada belalang, enggak ada kematian, yaitu di mana setiap anak sulung mati di negeri Mesir, tapi di Israel tidak ada kematian. Ketika orang-orang asing itu melihat apa yang dilakukan Tuhan Allahnya orang Israel, maka mereka bilang, wow, kita mesti ikut Allah yang seperti ini. Dan kita akan ikut dengan orang-orang Israel itu. Dan ketika mereka ikut saudara, rupa-rupanya saudara, mereka menghasut orang-orang Israel. Mereka ngomel-ngomel. Ternyata pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Bilang kepada teman kiri kananmu, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin saudara. Anak saya Alfian, ya udah mulai sekolah. Berapa waktu yang lalu 2 tahun saya ambil dia jadi untuk homeschooling saudara ya. Jadi saya masukkan ke PKBM yang via Zoom. Lalu kemudian saya ambil dari homeschoolingnya dari Australia. Dan biayanya cukup lumayan murah, maksud saya bisa terjangkau dengan kami. Lalu kemudian sekarang ini dia masuk ke sekolah yang biasa. Ketika dia sekolah di tempat yang biasa itu saudara, teman-temannya mulai mempengaruhi dia. Apa saudara? Mami, itu teman aku kalau jajan, goceng 150.000, anak kelas 5 jajan 150.000 saudara. Aduh, sebulan berapa duit gitu loh saudara. Betul gak saudara? Iya kan? Gaji kita aja belum tentu segitu, betul gak saudara? 30 hari aja udah berapa duit saudara? Berapa? Tiapwah, waduh, pinter nih matematikanya nih. Saudara, bener-bener saudara, jajan 150.000, aku gak jajan mami. Saya cuma bilang saudara, Alfian mami kan udah cukup kasih kamu bawa makanan. Bahkan makanan mami itu makanan yang sehat, betul gak saudara? Dia sempat ngomel gini saudara, mami teman-teman aku gak suka makan sayur. Saya bilang, Alfian, kita bisa melewati 4 ronde daripada COVID. Itu karena kita gara-gara makan sayur. Kami gak pernah kena COVID saudara. Kami makan sayur, kami makan buah, kami masak sendiri, kami sehat. Dan sampai hari ini kami ada dalam keadaan sehat saudara. Lihat pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi sekali lagi bilang kepada teman kiri kananmu, jangan suka ngasut teman kamu. Amin saudara. Berapa banyak kita bergaul pergi ke Mangga 2 lalu bilang, baju itu cocok buat kamu. Udah, padahal harga bajunya tuh citpek goceng 750.000. Gak apa-apa, sekali-sekali gitu kan saudara. Sekali-sekali begitu pakai, kesangkut sama paku kayak gitu saudara, robek. Aduh nyesel gitu saudara. Saudara, berapa banyak orang-orang pengaruhi kita saudara. Pergaulan buruk merusakkan kebiasaan baik saudara. Camkanlah saudara, Tuhan mau kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Amin. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Satu kali saya dengar satu cerita di Kalimantan, bukan di sini ya saudara ya, di Kalimantan katanya begitu saudara. Seorang istri dia bilang kepada suaminya, "Pak, tetangga kita udah beli yaitu parabola," gitu saudara ya. TV di rumah ada Pak, tapi parabola enggak ada. Masa kita nonton channelnya yang lokal-lokal jelek Pak. Tolong dong Papa, usahakan yaitu beli parabola gitu saudara ya. Suaminya diingin tiap hari, udah ada TV, tapi dia gak merasa puas, lalu kemudian minta parabola gitu saudara. Tetangga juga punya TV, lalu kemudian beli parabola. Dia sudah punya TV, tapi gak punya parabola. Karena suaminya pusing apa yang dilakukan oleh suaminya. Dia jual yaitu TV-nya, dia beli parabola dan pasang di rumahnya saudara. Nonton apa saudara? Parabolanya ada, tapi TV-nya gak ada saudara. Gak ada gunanya, betul saudara? Berapa banyak kita pengen gaya gitu loh saudara. Menurut ilmu fisika bahwa ternyata yaitu bahwa tekanan yaitu berbanding itu sejajar dengan yaitu gaya saudara. Berbanding dengan yaitu tekanan dengan gaya sejajar atau berbanding lurus. Tapi kalau tekanannya
terlalu dalam, maka gayanya itu lebih tinggi. Jadi artinya apa saudara? Kalau ternyata kamu hidup dalam tekanan, hidup dalam beban, artinya gayamu kebanyakan. Amin. Tengok teman kiri kananmu, jangan banyak gaya lu. Betul gak saudara? Terlalu banyak gaya sehingga engkau merasa tertekan. Dan merasa Tuhan aku gak merasa cukup dengan hidup ini saudara. Saudara mampunya makan warteg tapi mau makannya di bintang 5. Apa yang dilakukan saudara? Gesek pakai kartu kredit. Akhirnya habis bulan gosok-gosok kepala gitu saudara. Karena apa? Pusing mau bayar itu kartu kredit. Kalau kita nggak mampu atau kita cuman yaitu bisanya beli warteg, makanlah warteg saudara. Sebab besok pagi makan warteg, makan bintang 5 di hotel bintang 5 besok tetap jadi kuning. Betul gak saudara? Sama saudara, cukupkan diri dengan apa yang ada. Firman Tuhan berkatakan demikian saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allah akan memenuhi keperluanmu, segala keperluanmu. Allah tidak akan memenuhi gayamu saudara, betul? Kalau Allah memenuhi keperluan kita, maka semuanya pasti cukup. Tapi berapa banyak kita suka yaitu dengan gaya kita. Tuhan penuhi gayaku Tuhan. Tuhan bilang aku tidak memenuhi gaya hidupmu. Tapi aku memenuhi yaitu keperluanmu. Keperluan kita makan pagi siang sore. Tuhan mampu mencukupkannya. Tapi kalau gayamu selangit ingin selalu makan mungkin pagi yaitu di Ancol. Siang makan yaitu mungkin di HI. Malam ketemu yaitu di Sudirman. Mari kita akan berubah. Hari ini kita bilang Tuhan aku mau mencukupkan diri dengan apa yang ada. Amin. Tengok teman kiri kananmu sekali lagi bilang ayo cukupkan diri dengan apa yang ada. Amin. Jangan mau dihasut saudara. Amin saudara. Lihatlah setiap hari adalah merupakan mujizat Tuhan. Lihatlah setiap kejadian demi kejadian adalah mujizat Tuhan. Kalau kita pelajari di dalam yaitu Keluaran 16 ayat 4. Di mana Tuhan dikatakan sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka orang Israel itu menikmati roti dari surga saudara. Setiap hari mereka melihat yaitu mujizat Tuhan. Ada makanan mana dari surga. Oke next tolong slide-nya ya. Oke bisa gak? Oke terima kasih. Oke terima kasih ya. Luar biasa ya saudara. Nah dia katakan firman Tuhan katakan yaitu Tuhan akan menurunkan yaitu dari langit hujan roti saudara. Dan kita mau melihat ternyata saudara hujan roti itu setiap hari itu mencukupi mereka. Dan waktu itu kalau kita pelajari bahwa ukuran daripada roti itu satu orang makan dia itu kurang lebih 3,6 liter atau yaitu segomer saudara ya. Maka Eva saudara kalau kita total maka terjadi yaitu Tuhan kirim sekitar 6.717.600 kilogram mana setiap hari. Tuhan mau katakan dia menyediakan apa yang kita perlukan. Dan orang Israel makan mana sampai mereka masuk yaitu di depan negeri Kanaan saudara. Hari ini pastikan hidupmu, engkau akan mencukupkan diri. Bahkan engkau akan lihat mujizat Tuhan setiap hari. Amin saudara. Saudara lihat mujizat Tuhan setiap hari. Kalau kita bisa sehat itu adalah anugerah Tuhan, betul? Berapa hari yang lalu saya khotbah di salah satu kaum wanita. Dia bilang, saudara, saya bukannya sombong saudara. Saya dari rumah sakit habis 14 juta. 14 juta. Mahal betul saudara. Sakit saudara. Satu kali seorang bapak, dia menangis. Karena mendapat yaitu habis apa di opname di dokter di rumah sakit saudara. Dan ternyata ketika dapat tagihan dia nangis. Kenapa saudara? Rupa-rupanya bapak ini enggak bisa kencing. Lalu kemudian dibawa ke dokter, lalu kemudian dirawat setelah dilakukan pengobatan dan ternyata akhirnya bapak itu bisa kencing, buang air kecil. Begitu dia lihat tagihannya kaget, lalu dia nangis. Dokternya tanya, Pak kenapa nangis? Apakah kemahalan biayanya? Dia bilang bukan.
Kalau selama ini Tuhan bikin saya bisa kencing setiap hari, kapan aja. Tapi Tuhan gak pernah minta bayaran. Tapi dengan saya ke dokter di sini, saya mendapatkan tagihan yang luar biasa. Dan kalau hari ini kita pun bisa pipis, maka kita bilang puji Tuhan. Amin saudara. Suami saya pernah ngalamin saudara. Dia operasi usus buntu. Di salah satu rumah sakit di Jakarta. Yang mengoperasi adalah Dr. Enos. Yaitu suami dari gembala sidang di GSJA di Jelambar saudara ya, Kak Mian atau Ibu Mian saudara ya. Nah Dr. Enos itu operasi, setelah selesai operasi Pak Willing ini, lalu kemudian Pak Willing bilang begini, Pak Willing tidak boleh minum apapun, tidak boleh makan apapun sebelum kentut. Waduh saudara, kentut itu buat dia berharga banget. Setiap orang datang ditanya, Pak Willing mau didoakan apa? Tolong doain supaya saya bisa kentut gitu saudara. Operasi udah selesai dari pagi, tapi sampai siang belum bisa kentut, jadi nggak boleh minum. Udah pertengahan itu hampir sore belum bisa kentut saudara. Maka dia nggak boleh makan, nggak boleh minum. Berharga banget gitu saudara. Sampai yaitu seorang ibu sore-sore yaitu lalu kemudian datang dia ibu itu sedang hamil, ditanya Koweling minta apa katanya, aduh tolong doain saya supaya bisa kentut, dan dia berdoa dalam nama Yesus, ternyata akhirnya jeder, terjadilah penuh sukacita. Amin. Berharga saudara, lihat. Kalau kita bisa makan, minum, dan mencukupi dalam keadaan sehat, bisa pipis, bisa melakukan kegiatan kita dengan apapun yang ada pada kita. Mari kita akan bilang Tuhan itu adalah mujizat Tuhan. Amin. Jadi saudara, kalau engkau bisa kentut, puji Tuhan. Tapi ingat jangan kentut di sini. Amin saudara. Tengok teman kiri kananmu, jangan kentut di sini. Amin saudara. Semuanya nanti semaput gitu saudara ya. Yang ketiga yang Tuhan ajarkan kepada kita yaitu Tuhan mau bilang jangan batasi kuasa Allah dalam hidupmu. Jangan batasi kuasa Allah dalam hidupmu. Lihat dalam Bilangan 11 ayat 18 di sana dikatakan firman Tuhan katakan demikian. Yuk kita akan baca. Bilangan 11 ayat 18 ya. Turun di sana ada ayatnya ya. Poin yang ketiga di sana ya. Bilangan pasal 11 ayat 18. Minta maaf saya nggak bisa pakai pointernya nggak itu ya. Yuk kita akan baca 1, 2, 3. Kamu akan makan daging bukan hanya untuk sehari 2 hari saja, juga bukan untuk 5, 10 atau 20 hari. Untuk 1 bulan penuh kamu akan mendapat daging sampai kamu memuntahkannya dari hidungmu. Saudara, mereka gak makan daging itu sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi begitu Musa dengar, Tuhan mana mungkin kami ini laki-lakinya aja 600.000 orang. Kalau 600.000 orang cuma laki-laki, perempuan kan pasti lebih banyak ya. Coba lihat di sini, perempuan lebih banyak kan Bapak Ibu ya. Dikali 2 kali lipat bisa 1.200.000. Belum anak-anak, artinya bisa hampir 2 juta. Maka Musa bilang di dalam Bilangan 11 ayat 21, tetapi Musa berkata, kaum pria saja, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup di sana dikatakan, tetapi Musa berkata, kaum pria saja ada 600.000 orang. Belum lagi kaum wanita dan anak-anak. Namun engkau menjanjikan kepada mereka daging untuk sebulan lamanya. Jadi Musa bilang, Tuhan gak mungkin. Kita ini udah hampir 2 juta bisa Tuhan. Tuhan mau bilang jangan batasi Tuhan dengan akal pikiranmu. Allah punya cara untuk memberkati kehidupanmu. Mungkin kau bilang, Tuhan rasanya gak mungkin, ekonomi begitu sulit. Tuhan rasanya gak mungkin untuk aku dapat pekerjaan. Tuhan rasanya gak mungkin aku bisa mencukupi biaya hidupku. Tapi ketahuilah saudara, Allah pencipta langit, bumi dan isinya. Dia tahu persis bagaimana mendatangkan orang-orang untuk membeli yaitu daganganmu. Dia tahu persis bagaimana engkau bisa diterima di salah satu perusahaan di mana engkau dibutuhkan saudara. Dan hari ini Tuhan mau bilang, ayo jangan batasi Tuhan dengan kata-kata tidak mungkin. Karena Allah pencipta langit bumi dan isinya itu sanggup melakukan, memberikan berkat buat kehidupanmu. Amin. Kalau selama ini kau selalu bilang gak mungkin. Gak mungkin. Ketahuilah tidak ada satupun yang mustahil buat Allah untuk memberkatimu.
Bahkan dikatakan oleh Musa, dia bilang dalam Bilangan 11 ayat 22, saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dia katakan, sekalipun kami menyembelih semua domba dan sapi kami, tidak mungkin cukup. Kami harus menangkap semua ikan di laut untuk memenuhi janjimu. Musa bilang begitu saudara, enggak mungkin Tuhan. Kami potong kambing, sapi kami potong domba kami. Itu enggak cukup Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil buat hidupmu saudara. Dia sanggup memberkatimu. Dia sanggup menolongmu. Dan dia sanggup memelihara kehidupanmu. Kalau dulu dia sudah tolong engkau. Hari ini pun dia akan menolong engkau. Dan besok pun dia akan menolong engkau. Amin. Tuhan memelihara kami sangat luar biasa. Dalam keadaan COVID. Gereja tutup. Semua pelayanan dibatalkan. Kantor tidak mau, yaitu tidak ada ibadah. Mereka cuma kerja dari rumah. Apa yang kami kerjakan, saudara? Enggak ada penghasilan, tapi satu hal, saudara. Tuhan mengirimkan burung gagak buat kehidupan kami. Amin. Ada orang WA kami, dia bilang, Pak Willing, ini mau kirim beras. 20 kilo gitu, saudara. Belum habis Tuhan kirim lagi. Kadang-kadang ada orang bilang, Pak Willing sebentar pagi ini akan ada mie 3 bungkus. Kok 3 bungkus? Buat saya, buat suami, dan buat anak saya. Maaf saya gak bagi saudara. Betul saudara ya? Karena pas 3 gitu loh saudara ya. Saudara ketika ada bakti sosial. Salah satu gereja ditanya, ini siapa hamba Tuhan yang akan kami berkati ya? Kita mau memberkati hamba Tuhan yang mungkin yang mungkin mereka mengalami kesulitan atau apa gitu saudara. Maka apa yang terjadi saudara? Itu kebayang wajah suami saya yang ganteng dan dia bilang, itu loh Pak Willing gitu loh saudara. Dikirimlah berkat saudara. Dan gak juga lupa amplopnya buat kami beli lauk sawit gitu saudara. Lihat saudara, Tuhan pelihara dengan caranya yang ajaib dan tidak pernah kita pikirkan dengan yang apa kita bayangkan. Saudara, Tuhan mau bilang, dalam keadaan apapun juga saudara, Tuhan mau bilang dia sanggup memelihara hidupmu. Dia sanggup mencukupi kebutuhan hidupmu. Apa yang kau perlukan? Mari kita bawa kepada dia. Bukankah firman-Nya katakan saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu dan kesusahan saudara kepadanya karena ia selalu memikirkan saudara. Serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 saudara. Bahkan Mazmur 139 ayat 17 mengatakan, Tuhan sungguh indah dan menyenangkan bahwa engkau selalu memikirkan aku. Tidak terhitung betapa seringnya pikiranmu tertuju kepadaku. Dan ketika aku bangun pada pagi hari, engkau masih juga memikirkan aku. Saudara, suamimu, istrimu, anakmu, mantumu mungkin gak pernah memikirkan engkau. Tapi Tuhan bilang, Tuhan memikirkan kita sepanjang hari. Tuhan terus menerus memperhatikan kita. Dia mengawasi setiap kebutuhan kita. Hari ini apa yang kau perlukan? Mari kita bawa kepada Yesus yang sanggup menolong kehidupanmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dide. Kita nyanyikan satu lagu, Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Berapa banyak di antara saudara mengalami kekhawatiran, ketakutan dalam hidup ini? Hari ini Tuhan mau bilang, ayo percayakanlah kehidupanmu kepadanya. Jangan menggerutu dengan kehidupanmu. Jangan ngomel-ngomel, tapi percayalah Dia sanggup menyediakan yang terbaik dalam hidupmu. Jangan batasi Allah untuk melakukan mujizat atas hidupmu. Karena Allah itu luar biasa. Dia pencipta langit dan bumi, tahu persis setiap apa yang kau perlukan. Kalau hari ini kau datang dengan kekhawatiran dan ketakutan, taruh tangan kirimu di dadamu. Engkau mau bilang, saya orangnya Tuhan. Saya takut dengan masa depan hidup saya. Saya takut dengan anak-anak saya. Saya nggak tahu Tuhan bagaimana Tuhan. Saya perlu Engkau. Satu tangan kiri engkau taruh di dadamu dan satu tangan kanan engkau angkat di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang Kau di dalam. Tak usah ku cemas, tak usah ku Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau tak usah ku takut. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, sekali lagi katakan pada jiwamu, tak usah ku takut. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Hikadakara la maya data sekereke. Unanakana maya data sekereke. Hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Yes Lord. Hikana maya data haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka Tuhan. Beri kekuatan yang baru daripadamu Tuhan. Engkau akan melakukan mujizat-Mu Tuhan untuk setiap apa yang mereka butuhkan Tuhan. Apa yang mereka perlukan. Kecukupan yang daripadamu memenuhi kehidupan mereka. Keluarga mereka Tuhan. Engkau yang memegang masa depan hidup mereka. Jikalau mereka bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Engkau menyediakan pekerjaan itu Tuhan. Dan bahkan ketika mereka bergumul Tuhan dengan teman hidup. Engkau menyediakan yang terbaik buat mereka. Ketika mereka bergumul Tuhan dengan sakit penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan itu terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami mau berkata kepada jiwa kami, hidup kami. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang Kau di dalam.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Hana. Sungguh sangat memberkati dan mengenyangkan kami sekalian. Tiba saatnya kita akan menabur kembali bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh hati kami penuh dengan sukacita pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah memberkati dan menguatkan kami lewat puji-pujian dan lewat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tiba saatnya kami kembali akan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah kiranya kami percaya Tuhan, tidak ada benih yang tidak akan kami tuai apabila kami menabur. Dan setiap benih yang ditabur oleh anak-anak-Mu, kami percaya akan dituai. Kami akan mengalami masa penuaian. Terima kasih Bapa di dalam surga, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, saya undang kita kembali untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian. Whoa, oh, oh, 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 whoa, oh, oh. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, di tempat kudusnya. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya, dahsyat di tempat kudusnya. Wo oh oh, 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 wo oh oh. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan memberkati. Kita telah tiba di ujung acara kita pada pagi ini dan kita mau tetap setia kepada Tuhan, ya. Dan marilah kita akan ikut terus Tuhan dengan setia. Kalau masih kurang pada pagi ini, untuk jiwa kita datang di sore hari dan kita akan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mari, saya undang kita untuk bangkit berdiri semua dan kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Kita akan menyanyi satu pujian, upah-Mu besar di surga, asalku tinggal setia sampai di ujung jalanku.
Upamu besar di surga, mahkota yang tak layu. Asalku tinggal setia sampai di ujung jalanku. Upamu besar di surga, mahkota yang tak layu. Asalku tinggal setia sampai di ujung jalanku. Haleluya, haleluya. Kau setia sampai di ujung jalanku. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kami boleh menyelesaikan ibadah yang pertama pada pagi ini. Dan kami tahu dan kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami di ibadah kami ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Hana yang telah membawakan kebenaran firman Tuhan. Engkau lah yang akan menolong padanya Tuhan. Engkau akan mencukupi akan segala yang diperlukan. Dan banyak jiwa boleh dimenangkan melalui kesaksian dan pembawaan firman-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang tidak dapat hadir pada pagi ini. Kemungkinan mereka dalam keadaan yang sakit dan lemah. Mari Tuhan Engkau mau tolong Tuhan. Lawat mereka dan pulihkan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh Tuhan kembali hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Dan mari Tuhan Engkau juga berdoa supaya Engkau memberkati kami semua yang telah hadir pada pagi ini Tuhan. Dan kami tahu dan kami percaya Engkau menyertai kami dalam setiap langkah kami dan aktivitas kami. Dan biarlah Bapa Engkau mau tolong Tuhan, pimpin kami dalam perjalanan kami pulang sebentar. Kau mau bungkus kami dengan kuasa darah-Mu sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Dan kembalikan kami di jam ibadah yang disiapkan di tempat ini. Dan Engkau akan selalu menolong dan memberkati kami. Engkau akan mencukupi kami semua yang kami perlukan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kita akan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Bapa di dalam surga. Biarlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini. Sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan. Dan kami boleh tinggal bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kita yang percaya mengatakan, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati kita semua.